Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا يخشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروه وصلوا وتصدقوا. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat gerhana bulan yang insyaallah senantiasa Allah muliakan, Allah ridhai dan Allah berkahi. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada malam hari ini Allah berikan kita semua kemudahan untuk bersama-sama menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, bersama-sama menunaikan salat gerhana bulan yang merupakan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah disebutkan bahwa selama kurang lebih 10 tahun Rasulullah SAW tinggal di Madinah, pernah ada peristiwa sekali gerhana matahari. Dan terjadinya gerhana matahari pada waktu itu hampir berbarengan dengan wafatnya putra beliau Ibrahim yang umurnya kurang lebih 16 bulan. Lalu saat itu masyarakat hampir salah paham. Mereka mengaitkan bahwa terjadinya gerhana matahari itu dikarenakan wafatnya putra beliau. Lalu beliau setelah sholat
gerhana matahari, lalu beliau berdiri khutbah. Di antaranya beliau jelaskan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan tanda-tanda dari keagungan Allah. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidak terjadi gerhana baik bulan maupun matahari karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Maka kata beliau, fa idza ra'aitum dzalik, siapapun yang mendapatkan itu, gerhana bulan atau gerhana matahari, apa yang disyariatkan, kata Rasulullah SAW, fad'ullah, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah, wa kabbiru, banyak-banyak mengagungkan Allah, wa sallu, dan dirikanlah salat. Seperti kita tadi sudah salat gerhana bulan, dan Rasulullah SAW mencontohkan kalau salat gerhana itu bagusnya semakin panjang waktu gerhananya itu sebelum selesai, bagusnya terus. Nah, tapi kita pegal juga kakinya, jadi kita pilih yang sedang saja. Kalau Rasulullah SAW digambarkan itu hampir-hampir sama dengan sholat dengan pakai membaca surat Al-Baqarah. Jadi alhamdulillah kita berusaha untuk menghidupkan, meneladani dan mencontoh Rasulullah SAW itu dengan kita bersama-sama menunaikan sholat gerhana. Sekaligus ini memberikan pencerahan kepada sebagian dari masyarakat. Kalau dulu saya waktu kecil itu di kampung kami itu masih banyak sekali orang yang salah paham tentang gerhana. Sampai-sampai di kampung kami itu apapun dibunyikan katanya untuk mengusir buta hijau. Ada yang mengatakan untuk mengusir naga, karena supaya segera kembali keluar lagi bulannya, karena katanya sedang dimakan sama itu, sehingga mereka membunyikan apa saja, mukul-mukul apa, niatnya untuk mengusir. Tentu ini adalah satu kesalahpahaman. Tetapi bahwa terjadinya gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Dan di dalam era yang sudah teknologi canggih seperti sekarang ini, ternyata memang sudah bisa dihitung kapan terjadi gerhana. Karena itu memang fenomena alam yang secara ilmiah itu bisa ditandai. Dan sekaligus ini adalah menunjukkan apa? Kekuasaan Allah. Begitulah keagungan Allah, kekuasaan Allah akan alam ini yang begitu luar biasa. Bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada di genggamannya. Semuanya diatur sama Allah. Alladzi, dikatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihi, ada di tangan Allah al-mulku, semua kerajaan, kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kuasa atas segala sesuatu. Semua makhluknya mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil semua ada di aturan Allah. 7 patala langit, 7 lapis bumi, semua planet-planet semua ada di aturan Allah. Matahari, bumi, bulan, bintang gemintang, semua planet di luar angkasa, semua itu Allah yang atur. Kalau dikatakan bahwa matahari itu besarnya 109 kali bumi, kita nggak tahu siapa yang mengukur, tapi ilmuwan mengatakan seperti itu, bahwa matahari itu besarnya 109 kali dari besarnya bumi. Dan jarak bumi dengan matahari ada yang mengatakan 150 juta kilometer. Kita bisa bayangkan betapa jauhnya, tapi cahayanya, panasnya masih bisa kita rasakan. Coba kalau kita menyalakan api, sebesar-besarnya api, kalau kita jaraknya sudah 10 meter, 15 meter itu sudah. Apalagi kalau sampai 1 kilo.
150 kilo jarak antara matahari dan bumi, tapi energi matahari itu sampai kepada kita. Dan fenomena gerhana bulan ini adalah karena cahaya matahari itu terhalang oleh bumi. Yang kita nggak tahu, kalau jarak antara bumi dengan matahari itu 150 juta, maka bagaimana bulan yang ada di baliknya sana? Yang sekarang terjadi gerhana karena dia tidak mendapatkan cahaya dari matahari karena terhalang oleh bumi. Ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua makhluknya yang sebegitu hebat, semua diatur sama Allah, semuanya tunduk dengan aturan Allah, nggak ada yang susah bagi Allah. Kalau kita ini manusia yang hanya sekecil di bumi planet yang kecil, bagi Allah Masya Allah begitu mudahnya. Maka tidak pantas sekali kita sebagai manusia menyombongkan diri, kita merasa hebat. Karena Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keagungannya, dengan kuasanya luar biasa. Jadi kalau untuk ngatur yang planet-planet besar itu semuanya Allah begitu mudahnya, apalagi kalau kita manusia yang hanya bagian kecil ada di salah satu planet yang kecil. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin liulil albab wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian antara malam dan siang, la ayatin liulil albab, semua itu menjadi ayat, tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang seharusnya menjadikan apa kita tambah beriman, tambah yakin. Tapi siapa yang bisa menjadikan itu sebagai tanda-tanda keimanannya? Yaitu bagi orang-orang yang ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam menjadi siang dan seterusnya, la ayatil liulil albab, semua itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang ulil albab. Para ulama mengartikan ulil albab adalah orang-orang yang menggunakan akal pikirannya, menggunakan hatinya untuk apa? Menghayati, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memikirkan Allah. Kata Allah, siapa itu? Alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang ulil albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allah, orang yang selalu berzikir, mengingat Allah. Ingat kepada Allah. Karena orang yang ingat dengan Allah itu, Allah Subhanahu wa taala juga akan ingat kepadanya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan orang-orang yang tidak ingat kepada Allah, jauh dari peringatan Allah, maka kata Allah apa? Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Jadi kalau orang itu jauh dari Allah, walaupun kita ngelihatnya mereka mungkin hidupnya, kita lihat mereka fasilitas hidupnya mewah, semua serba apa yang dia inginkan kesampaian, tapi ketika dia jauh dari Allah, apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri," siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya akan mendapatkan hidup yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti akan kami kumpulkan di mahsyar dalam keadaan buta. Lalu mereka protes, "Ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta begini? Sedangkan dulu kami bisa melihat. Kami tidak buta dulu. Maka kata Allah jawab, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Ya karena dulu itu kamu enggak memperhatikan ayat-ayat Allah. Kamu enggak peduli. Baik ayat-ayat qauliyah, ayat Qur'aniyah,
Kita baca, kita nggak mau baca ayat-ayat Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah, ayat fenomena alam, termasuk terjadinya gerhana dan berbagai macam fenomena alam yang menunjukkan kekuasaan Allah, dia nggak peduli. Maka kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasita. Dulu kamu saya berikan ayat Al-Quran, ayat-ayat alam ini kamu lupa. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini kami pun melupakan engkau. Jadi hendaknya peristiwa gerhana maupun fenomena kekuasaan Allah apapun yang terjadi, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah, hendaknya menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan betapa kecilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang semuanya sudah Allah atur dengan begitu teratur. Kalau kita baca surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrillah dan seterusnya, itu semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa mengatur segalanya. Yang hebat-hebat pun Allah begitu mudahnya mengatur, apalagi model seperti kita manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah mu'izzi man ata'ahu wa taqahu wa mudhilli man ata'a amrahu wa 'asa alladhi waffaqa ahla ta'atihi bil amali bima yarda wa nahaa ma'siyatihi ma qaddarahu 'alayhi wa qada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa ba'du fa ya ibadallah usni nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika mimma ista'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.